Ketika ada utusan dari kabilah Daus datang mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, suku kabilah Daus ini asor wa abad. Asor itu apa? Durhaka, wa abad, dan enggan menolak masuk ke dalam ajaran Islam. Maka doakan untuk mereka kehancuran dan kerusakan, kebinasaan, wahai Rasulullah. Ketika ada yang mengatakan demikian, sempat ada yang berkomentar, kalau sempat didoakan oleh Rasulullah, kalau sempat dimohonkan kepada Allah, maka halakat akan binasa dan hancurlah kabilah Daus tadi. Tetapi ternyata yang keluar dari lisan Rasulullah justru doa kebaikan kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka kepada sisi kami. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan informasi kabilah Saqif, kabilah Saqif itu ketika diajak, diseru untuk memeluk Islam, kemudian justru mereka memilih melawan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan mereka melempari, melakukan perlawanan sampai para sahabat kewalahan. Sahabat ada yang terluka. Ketika itu sahabat melapor kepada Rasulullah SAW agar apa? Agar didoakan kebinasaan dan kehancuran kepada mereka. Ternyata Rasulullah justru berdoa apa? Allahumma hdi Saqifan, ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kabilah Saqif. Coba Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah SAW 2 kali tadi, kabilah Daus, kabilah Saqif. Suku Daus dan suku Saqif telah melakukan perlawanan, membuat perlawanan kepada para sahabat Rasulullah SAW, diseru, diajak untuk masuk Islam, justru melawan, bahkan kemudian memerangi. Tetapi ternyata oleh Rasulullah SAW bukan didoakan kebinasaan dan kehancuran. Coba kira-kira Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngajak orang, nasihati orang untuk berbuat baik. Ada orang seumpamanya ini main judi setiap hari, kemudian kita ingatkan, kita nasihati. Bukan menerima nasihat, malah melawan ke kita. Malah ngajak apa? Ngajak berkelahi dengan kita. Kalau kita posisinya seperti Nabi tadi, kira-kira doa kita apa? Apa doa kita? Pasti doa yang baik, insya Allah. Ada orang, mohon maaf, ada orang buang sampah sembarangan. Kita ingatkan berkali-kali. Bukan dia menerima atau minimal dia kemudian merasa bersalah, mengakui kesalahannya itu, ada perasaan malu, tapi justru malah balik melawan ke kita, kemudian ngajak berkelahi. Kalau posisi kita seperti Nabi tadi, ditawarkan doa, dimintain doa, dan doa kita mustajab, apa doa kita? Paling enggak kita tulis, ya Allah, sempitkan rezeki orang yang buang sampah di sini, kan ya? Ya tidak, ya Allah, laknatlah orang yang buang sampah di tempat ini. Kan sering kita lihat tulisan seperti itu. Ya, sekalipun kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan, tetapi inilah betapa bedanya, perbedaan jauh antara kita dengan sikap dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Pasti berbeda antara orang yang mendapatkan ilmu, menimba ilmu, mendengarkan ilmu, memang di majelis ilmu, dengan orang yang mendengarkan, mengikutinya melalui media sosial. Jelas berbeda. Kalau kita yang ada dalam kesempatan seperti ini di majelis ilmu, ada jaminan, ada kabar gembira yang sering kita sampaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Bedanya kata Rasulullah SAW, orang yang hadir di majelis ilmu, di pengajian itu tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengkaji, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, tentunya juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Melainkan kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah. Kelebihannya Allah akan turunkan kepada orang yang hadir itu as-sakinah, ketentraman, ketenangan di dalam batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan kepada orang yang hadir itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, akan dilindungi, dinaungi oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah mencari majlis-majlis zikir. Maksudnya majlis-majlis zikir itu adalah majlis-majlis pengajian. Malaikat tadi ditugaskan mencari itu, kemudian menaungi, membentangkan sayapnya, menaungi orang-orang yang hadir di situ. Seandainya malaikat-malaikat itu keberadaannya di tengah-tengah majelis ilmu itu diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang ada di majelis ilmu, mungkin orang akan berbondong-bondong berebut untuk hadir di majelis itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya membaca penjelasan hadis Jibril, hadis yang cukup terkenal, dalam hadis Jibril itu Rasulullah SAW sedang berada bersama para sahabat. Ketika itu para sahabat duduk berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seseorang, tidak ada tampak bekas perjalanan jauh, muncul tiba-tiba, pakaiannya serba putih. Ternyata itu malaikat Jibril. Saya baca penjelasan tentang malaikat Jibril ketika itu yang datang dalam bentuk menyerupai manusia. Karena memang malaikat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai manusia. Dan ternyata bedanya dengan jin atau setan dari kalangan jin, malaikat itu kalau berbentuk manusia, menyerupai manusia, maka yang Allah tunjukkan itu rupa bentuk manusia yang terbagus. Makanya Rasulullah SAW pernah didatangi malaikat itu menyerupai seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang sangat tampan, sangat bagus wajahnya. Jadi itu kalau malaikat datang berubah wujud menjadi manusia, maka yang ditampilkan, yang diperlihatkan itu manusia yang terbaik, yang tertampan. Beda dengan setan, jin dari kalangan setan. Seandainya oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan wujudnya, wujudnya mengerikan. Malaikat-malaikat tadi yang menghadiri majelis-majelis ilmu diperintahkan oleh Allah, ada yang tugasnya khusus untuk mencari majelis ilmu. Setelah mereka dapatkan majelis ilmu, diperintahkan untuk membentangkan sayapnya, menaungi, melindungi. Seandainya itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan, diperlihatkan, maka orang hari ini orang sudah ketergantungan dengan alat komunikasi, handphone, gadget, media sosial. Mungkin hari ini orang untuk menerima, mendapatkan ilmu tidak tertarik lagi dengan media sosial, dia akan berebut datang ke majelis-majelis ilmu. Tetapi sering kita sampaikan, itulah bedanya tingkat keimanan seseorang. Orang beriman, dia diperlihatkan oleh Allah atau tidak tentang informasi gaib dari Allah dan Rasulnya, dia akan tetap beriman sekalipun dia tidak melihat. Tetapi kalau orang untuk kemudian percaya, yakin tentang berita Allah, itu baru percaya setelah melihat, maka itu tidak disebut dengan orang beriman. Maka Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hari ini media sosial semakin canggih, alat komunikasi semakin canggih, bisa merekam pengajian, bisa merekam tausiah, bisa merekam macam-macam, dan orang untuk mendapatkan dan mendengar itu cukup hanya dengan apa? Menghidupkan alat komunikasinya tadi. Kalau berkaitan dengan ilmu, jelas beda antara orang yang hadir di majelis ilmu dengan orang yang mengikutinya melalui alat-alat tadi. Maka bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk tetap hadir istiqomah di dalam majelis ilmu.